agar pada masa bakti sekarang ini sebisa-bisanya dilahirkan itu undang-undang. Karena sangat ditunggu untuk kelanjutan dari penegakan hukum khususnya pemberantasan korupsi. Saya masih melihat peluang untuk itu, untuk menghadirkan pada masa bakti ini. Andai kata karena satu dan lain hal itu tidak selesai, maka Presiden memiliki kewenangan sesuai dengan Undang-Undang Dasar untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Tetapi ingat, untuk saudara-saudara kita rakyat Indonesia, Perpu keluar apabila ada hal ehwal kegentingan yang memaksa. Tidak boleh setiap saat Perpu keluar. Ini tentu tidak tepat karena mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPR masih tersedia. Oleh karena itu, solusinya kita lakukan percepatan sebisa-bisanya untuk menghadirkan undang-undang ini dan bisa disahkan nanti pada saatnya sebelum tanggal 19 Desember 2009. Apabila tidak, sekali lagi ada resources, ada satu alat yang ada di tangan Presiden sesuai dengan prerogatifnya untuk mengeluarkan Perpu, dengan harapan ketika Perpu ini keluar juga bisa akhirnya menghasilkan undang-undang tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Tipikor tentu penting sebagai undang-undang pamungkas untuk memberantas korupsi. Walaupun tentu secara terhukum, kalau undang-undang yang baru ada, tentu undang-undang lama kita berlaku. Dan juga tentu juga undang-undang yang lain. Namun bahwa ini penting memang sesuai dengan aturannya, karena MK memutuskan hal tersebut, batas waktunya adalah September. Jadi DPR mestinya masih dapat, tapi apabila belum bisa, tentu seperti dikatakan Pak SBY, beliaulah dan saya membantu sebagai wapres untuk menyelesaikan bulan September. Karena pasti bukan presiden baru yang akan menyelesaikannya, presiden sekarang menyelesaikannya. Karena saya pernah sekarang ini dengan beliau mau kita bikin Perpu presiden. Kalau kita tadi masuk kepada materi tata kelola pemerintahan yang bersih, maka tentunya kita juga harus melihat bahwa di dalam negara ini ada 3 hal sebagai pilar, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, kalau tadi sebagai contoh adalah penyelesaian undang-undang tindak pidana korupsi yang harus selesai pada bulan September ini oleh DPR, tetapi kemungkinan tidak dapat diselesaikan. Maka menurut saya, undang-undang yang telah ada dan telah dilaksanakan itu dapat dipergunakan lebih dulu. Sehingga dengan demikian, kita tentunya menghendaki DPR yang kuat. Sehingga dalam pelaksanaan hari-hari ini, kalau sekiranya dapat diselesaikan pada bulan September yang akan datang, itu ada suatu hal yang lebih baik. Tetapi kalau sekiranya belum dapat dilakukan, ini merupakan suatu hal yang memang perlu kita terus perbaiki, karena di DPR sendiri penjadwalan undang-undang itu seharusnya dilakukan tidak hanya sebagai suatu target, tetapi prioritas-prioritas mana yang dapat dihitung bahwa akan diselesaikan untuk periode yang telah ada, yaitu 5 tahunan. Pemerintahan yang baik itu seperti yang saya katakan adalah semuanya bergantung kepada aparat yang mempunyai disiplin dan mental bangsa yang kuat. Oleh sebab itu tentunya di waktu yang akan datang, mari kita lihat apakah hal ini akan dapat dilaksanakan oleh DPR kita. Insya Allah. Terima kasih. Waktunya habis. Terima kasih.